Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Aduh, harapannya kabarnya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu. Gimana? Terus pantengin IPPI TV kan? Ketemu lagi barengan sama Iren di sini ya. Setelah kemarin kita membahas satu topik yaitu FOBO ya, Fear of Better Option. Di Cemilan of the Day kita akan bahas lagi satu topik yang pastinya seru-seru banget, yang aku harap juga bisa relate nih sama anak-anak muda. Kenapa? Karena kita ngobrolnya di Cemilan, cerita milik anak muda. Nungguin ya. Oke. Ya baik teman-teman ya. Jadi seperti biasa kita mau bahas ada satu topik nih. Kemarin ini beberapa waktu lalu di sosial media gitu ya, bahkan juga di dunia entertainment ini sempat rame ya, karena ada salah satu public figure, bahkan sebenarnya banyak juga sih ya public figure lah, bisa dibilang ya, influencer, selebgram dan segala macam yang melakukan konversi nih ya. Apa tuh konversi? Merek sepatu bukan. Ya, tapi anyway, kita mau bahas. Jadi kemarin tuh sempet rame di media sosial gitu ya. Wah, banyak deh gitu. Banyak juga pro dan kontra gitu ya terkait kasus konversi ini gitu. Ngomongin soal konversi sebenarnya banyak sih ya, bukan hanya ngomongin soal agama aja. Entah itu ya politik lah, ego lah dan segala macam gitu ya. Tapi di hari ini kita mau ngebahas yaitu tentang konversi agama atau pindah agama gitu. Sebenarnya banyak alasan orang melakukan pindah agama gitu. Tapi yang paling common ya, paling umum adalah kalau mau nikah gitu ya. Biasanya kalau pasangannya misalnya beda agama tuh pasti antara bingung nih siapa nih yang lock in atau lock out biasanya gitu kalau bahasanya netizen ya. Nah, kita mau ngobrolin ini dan seperti biasa nggak mungkin aku sendirian ya, pasti ditemenin sama narasumber-narasumber yang pastinya sudah kredibel parah ya. Nah, seperti biasa aku memperkenalkan cewek yang cantik banget nih ya. Di sebelah kiri aku ya, kiri kan ini bilangnya ya, di sebelah kiri aku boleh kali perkenalkan nama sama kesibukannya apa sih? Gitu. Ya, makasih Kak Iren. Ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Imelda Tabita, panggilannya Imel. Sekarang sebagai mahasiswa Institut Injil Indonesia. Ya, semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 8. Semester 8, ya. Parah ya, berarti udah skripsi ya? Pejuang skripsi, mantap. Oke deh, sudah langsung di spill ya, boleh langsung di sebelah kanan aku nih. Mereka kayaknya janjian pakai kotak-kotak ya. Oke, boleh. Ya. Kenalin nama aku Maximilianus Saryanja, biasa aku dipanggil Max. Sekarang sama kayak email, aku tingkat 4 teologi, kesibukannya juga lagi skripsian. Skripsian. Pejuang skripsi gimana, tapi udah selesai kah atau gimana? Ada progres. Oke, progres. Berapa persen nih kalau boleh? Aduh. Berat. Aduh. Abang sudah lewati. Enggak ya? Oke, tapi tetap semangat terus ya pokoknya skripsinya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan bikin skripsi. Mau kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Ngomongin soal pindah agama nih gitu ya. Kita semua Kristen lah ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kita semua Kristen. Nah, sempet denger nih, sempet denger gitu ya. Katanya nih Max katanya dulu sempet pindah gitu ya. Enggak. Bukan pindah sih, mungkin lebih fokus kali ya. Iya. Lebih fokus akhirnya ke Kristenan gitu. Oke, baik. Maksudnya dulu sudah Kristen, tapi mungkin akhirnya sekarang lebih fokus lagi gitu ya. Bukan pindah agama lah ya berarti. Enggak, jadi Kak, dulu aku itu lahir besar di Katolik, dan kemudian karena ada cerita lah di balik itu, kenapa aku kemudian memutuskan untuk pindah ke yang Protestan gitu. Oh iya. Oh iya bener ya, aku lupa. Dan menurut aku sih itu konversi atau enggak sih, ini menjadi kontroversi juga sih Kak. Maksudnya ada orang kemudian berpendapat bahwa Katolik itu beda dengan Kristen Protestan. Tapi bagi aku, maksudnya yang dari latar belakang Katolik sendiri itu menganggap bahwa pada dasarnya itu Katolik dan Kristen pada umumnya itu satu gitu. Ini masalah sebenarnya hanya kepada alirannya begitu kan. Oke, baiklah ya. Anyway, kita bakal bahas itu juga ya.
tapi nggak akan lebih jauh tentang pengalamannya Max gitu ya. Nah, oke. Kita ngomongin soal konversi atau pindah agama. Sebenarnya ini cukup kompleks ya, teman-teman, cukup kompleks gitu karena memang di dalamnya ada aspek teologi, sosial, budaya gitu ya, bahkan juga politik gitu. Nah, ngomongin soal ini, aku mau tanya nih sama kalian. Apa sih arti iman Kristen buat kalian secara pribadi? Email dulu. Oke. Kalau menurut aku iman itu berbicara tentang relasi kita sama Tuhan ya kan. Dan relasi kita dengan Tuhan itu yang kemudian menjadi landasan atau dasar dalam kita melakukan segala sesuatu lagi. Oke, relasi ya berarti. Oke. Kalau menurut Max, apa arti iman Kristen? Kalau bagi aku sih Kak, iman Kristen itu adalah menghidupi sebuah anugerah. Karena apa? Aku pikir ya, dari sebagian banyak manusia yang pernah hidup dari masa ke masa, kenapa aku yang percaya kepada Kristus begitu? Jadi aku memikirkan kayak, wah, iman Kristen ini berarti adalah sebuah anugerah yang khusus yang kemudian orang bisa percaya begitu Kak. Oke, nice. Anugerah berarti ya kalau aku simpulkan. Oke. Nah, sekarang ngomongin soal agama di Indonesia atau di kalangan anak muda lah gitu ya. Pentingkah gitu ya peran agama dalam kehidupan anak-anak muda menurut kalian gitu? Zaman sekarang kan kayak ya udah sih moral aja, kalau benar ya benar, kalau salah ya udah salah gitu kan, nggak perlu harus kita beragama sesuatu untuk membedakan itu ya. Tapi menurut kalian gimana? Pentingkah agama dalam kehidupan anak muda zaman sekarang? Max dulu deh. Oke. Bagi aku sangat penting sekali Kak. Maksudnya pada masa sekarang ini kan anak muda ini kan cenderung bebas gitu kan, melakukan sesuatu. Aturan itu bagi anak muda ini seperti pengikat. Jadi kalau disuruh A malah dilanggar seperti itu. Jadi kecenderungan anak muda ini kan aturan itu apa sih, buat apa aturan itu kayak mengikat. Dan karena kecenderungan anak muda ini bebas, jadi ya menurut aku agama ini seharusnya sangat penting dan sangat relevan. Karena ini membuat batasan-batasan bagi mereka. Oh, jadi tahu nih mana yang baik dan enggak. Jadi ketika mereka diperhadapkan dengan kenyataan dunia ini, kejahatan dan lain sebagainya, itu ya setidaknya itu boleh menjadi penguat bagi mereka begitu, agama itu tadi. Gitu. Oke, kalau menurut Imel? Aku juga setuju banget dengan apa yang dibilang Bang Max. Dan bagi aku secara pribadi ya memang sangat penting. Itu nilai-nilai dalam agama itu sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia di sekitar kita. Kalau bagi aku secara pribadi, pengalaman dengan agama itu cukup banyak lah gitu, ajaran-ajaran yang aku dapat dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah, dan itu sangat mempengaruhi gitu. Misalnya dalam memilih pergaulan gitu. Kalau tanpa ajaran-ajaran yang aku dapat di dalam ibadah-ibadah itu, mungkin aku akan jatuh dalam pergaulan yang salah gitu. Tapi karena aku udah pegang ini nilai-nilai dalam kekristenan, jadi aku nggak salah dalam bergaul. Ya mungkin ini nggak hanya dalam pergaulan juga sih, tapi juga dalam semua aspek kehidupan lah gitu. Oke. Jadi sebetulnya ya benar ya, kayak aku setuju sama kayak yang kalian bilang bahwa nggak hanya ya ini benar salah nggak gitu. Sebenarnya banyak ya. Aku ada satu singkatan gitu ya, Bible itu Basic Instruction Before Leaving Earth. Gitu. Jadi ya itu cara hidup ya, maksudnya iman Kristen atau ya agama secara khusus yang kita baca atau yang kita pelajari juga lewat firman Tuhan, yaitu instruksi bagaimana kita hidup ya gitu. Oke, nice. Salah satu contohnya tadi pergaulan. Oke. Tapi namanya kan cemilan ya, Bes ya. Masa kita minum aja ya kan? Kita harus ada cemilannya, bolehkah Kakak Nathan? Asik. Oke, in frame boleh. Asik. Iya. Terima kasih. Monggo ya. Jadi email sama Max kalau misalnya mau sambil ngobrol, kita mau sambil makan, sambil minum juga boleh ya. Sambil ya.
Oke deh, sambil kita ngobrol, atau harus aku mulai duluan? Nggak lapar ya? Enggak, tapi sebelum kita nyemil ya. Berarti menurut kalian Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus gitu dalam kehidupan kita anak-anak muda gitu ya, even kalian mungkin juga belajar teologi gitu ya, tapi kan kita juga masih anak muda ya, kita masih anak muda, relevan nggak sih ajaran Tuhan Yesus sampai hari ini gitu, maksudnya secara maksudnya kalau kita lihat gitu ya, Alkitab pun udah dari zaman dulu ya, sampai sekarang menurut kalian relevan kah gitu dalam kehidupan kita? Siapa dulu? Next. Oke. Ya, sangat relevan sih menurut aku ajaran Tuhan Yesus, karena yang paling umum orang tahu mengenai ajaran Tuhan Yesus adalah mengasihi sesama, dan bahkan Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh kita. Jadi dalam hal konversi agama ini menurut aku sih Kak, ya kita tidak seharusnya terlalu cepat menghakimi sama kita, baik yang saudara kita seiman yang kemudian konversi itu, kita jangan terlalu mengedepankan penghakiman, tapi ya nilai kasih dari Tuhan Yesus itu seharusnya yang paling kita utamakan begitu. Betul. Iya. Betul. Kalau menurut siapa? Email. Sambil ya? Iya. Kalau menurut aku juga ya sama sih. Pastinya relevan ya, karena kebenaran ajaran Alkitab itu kan nggak ada expire-nya lah, bisa dibilang. Sampai sekarang dan nanti juga pasti akan tetap berlaku dan ya pasti akan relevan gitu. Kalau khususnya tentang konversi agama ini ya banyak sih pengajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita bagaimana menghadapi konversi agama sekarang ini. Ya contohnya tadi dibilang Bang Maksi tentang kasih itu. Dan juga apa ya, supaya kita juga nggak mudah terpengaruh dengan konversi agama itu, juga Tuhan Yesus banyak mengajarkan tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita harus hidup berbuah dan mempertahankan iman kita sebagai orang Kristen. Nice, oke deh. Sebentar, mati handphonenya ya, baiklah. Nah, sekarang ngomongin soal pindah agama juga. Menurut kalian, apakah pindah agama atau konversi agama itu bisa dianggap sebagai pencarian spiritual aja sih? Atau lebih sering dikaitkan dengan konflik identitas gitu, kayak aku siapa? Aku berharga kah? Kayak gitu-gitu ya kan? Menurut kalian gimana? Email deh, bulan. Menurut aku bisa dua-duanya sih Kak. Bisa pencarian spiritual, bisa juga konflik identitas, tetapi memang yang lebih sering ditemukan kasusnya itu ya pencarian spiritual gitu. Nah, aku pernah nonton satu podcast itu, jadi Cemilan? Bukan, ya baik. Makan ya. Di podcast ini, jadi narasumbernya ini bilang bahwa dia melakukan konversi agama karena mencari semacam sebuah jembatan gitulah antara dia dengan Tuhan gitu. Nah, kalau yang kasus ini bisa dibilang pencarian spiritual gitulah. Ya, tetapi mungkin kalau konflik identitas juga mungkin banyak, cuman ya aku kurang tahu aja sih. Oke. Kalau Max? Ya hampir sama sih sama email. Jadi sebenarnya kita harus lihat konversi agama ini by case sih. Jadi maksudnya kita nggak bisa generalisasikan ini karena spiritual journey dan juga konflik identitas. Nah, kebanyakan sih masalah yang terjadi kalau aku lihat sih di Indonesia ini ya, maksudnya beda dengan public figure dan juga orang-orang biasa pada umumnya. Yang aku lihat sih kebanyakan faktornya eksternal sih. Seperti yang kakak bilang di awal itu, karena masalah pernikahan, ada yang karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Menurutku kalau spiritual journey ini lebih minim sih Kak, karena ini harus ada refleksi yang sangat mendalam gitu. Dia harus tahu dulu, maksudnya agamanya yang lama dia pelajari sungguh-sungguh, kemudian mungkin ada kurang puasan dalam dirinya, kemudian dia mencari kebenaran di luar agamanya begitu Kak. Oke. Iya. Oke. Sip. Nah, kalian kan belajar nih ya, belajar teologi ya. Apa sih yang Alkitab katakan tentang orang yang milih gitu ya, kemudian memilih untuk percaya kepada Kristus setelah sebelumnya dia menganut agama lain? Mungkin kalian punya referensi Alkitab ayat gitu. Max. Iya.
Ya, di kebanyakan bagian Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang di luar Kristus itu ya sebenarnya hidup dalam kegelapan gitu. Ketika dia kemudian percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau aku nggak salah itu di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, kalau aku nggak salah. Kalau nggak salah berarti bener. Nggak apa-apa. Iya, ketika dia kemudian percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi ya mau apapun agamanya sebelumnya, kepercayaannya, dia nggak jadi masalah gitu. Ketika dia sudah percaya kepada Kristus, sejatinya dia adalah ciptaan baru begitu kan. Oke. Kalau Emel? Kalau aku lebih spesifik ke satu tokoh, Paulus dalam Kisah Para Rasul. Kita tahu bahwa Paulus ini kan orang Farisi ya, dan dia sangat anti dengan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus sendiri yang panggil Paulus untuk mengikut dia gitu. Nah, aku melihat di sini bahwa ternyata orang-orang yang menjadi Kristen atau orang-orang yang konversi masuk ke dalam agama Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri gitu. Nah, karena seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul gitu, pasal 9 ayat berapa aku lupa. Tuhan Yesus tuh bilang ke Ananias kalau dia itu mau pakai Paulus untuk jadi alat memberitakan tentang namanya gitu. Jadi walaupun Paulus ini kan orang yang anti Kristus lah bisa dibilang, tapi Tuhan mau pakai gitu. Ya, sekali lagi itu menurutku orang yang menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Nice, oke. Nah, kayak tadi aku bilang di awal ya, bahwa banyak gitu ya, kemarin rame nih, soalnya si public figure ini kemudian pindah lah gitu ya, entah apa tuh kenapa lah gitu ya, bahkan sempat ada di artikel tuh dia bilang dia merasakan kedamaian gitu di agama setelahnya, yang nggak ada masalah gitu ya, itu kan pengalaman orang beda-beda. Nah, tapi gimana sih seharusnya? Dan kemudian tuh komennya banyak lah yang wah gitu ya, pro dan kontra. Nah, gimana sih seharusnya kita sebagai umat Kristen, tapi juga sebagai anak-anak muda yang mungkin bukan public figure lah, mungkin di lingkungan kita lah, kita ketemu orang-orang yang melakukan konversi gitu ya, atau ya konversi pindah agama, baik itu ke Kristen ataupun enggak gitu. Gimana seharusnya sikapnya kita terhadap mereka, terhadap mereka yang pindah agama, baik masuk ke Kristenan ataupun keluar dari Kristenan, harusnya gimana sih gitu. Soalnya kalau misalnya tadi Max bilang ya, seharusnya kita jangan menghakimi gitu, kita jangan menghakimi. Tapi gimana ya, kayak ada sempat ini intermezzo sedikit. Kita tuh jadi kalau misalnya saya secara khusus di media sosial tuh, kita misalnya ada sesuatu yang kita nggak setujui gitu. Oke, let's say nggak ngomongin soal agama lah. Terus kita kita komentar gitu ya. Terus nanti netizen yang lain tuh pada yang kayak, udah kalau nggak suka sebenarnya tinggal scroll aja gitu. Jadi kesannya kayak kita nggak bisa menegur orang lain gitu ya, menegur salah gitu kan, secara khusus di media sosial. Nah, menurut kalian gimana sih sikap kita tuh mesti gimana ya? Kita biarin aja kah atau kita mesti komen tuh gitu ya, atau gimana? Email. Kalau menurut aku ya kembali lagi kita kan nggak boleh menghakimi ya Kak. Yep. Walaupun mungkin kita udah mengikuti ajaran agama kita udah bener nih, tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi. Kalau untuk komentar sih menurutku juga, kalau aku secara pribadi ya aku nggak suka dengan mengomentari gitu ya. No comment gitu ya. Ya no comment gitu lah Kak. Dengan orang-orang yang melakukan konversi agama gitu. Ya itu aja mungkin. Oke. Kalau Max? Kalau aku sih Kak ya, kalau soal public figure yang mungkin di media sosial dan lain sebagainya itu, ya sejauh mana kita berkomentar itu menentukan pribadi kita sih Kak. Kalau kita ya menghujat dia, terlepas dari apapun alasannya dia kemudian konversi, ya itu masalah pribadi sih menurutku. Dan mungkin kita lebih ya kasih semangat lah, setidaknya ya belajar dengan baik ke kepercayaan yang baru gitu. Ya menurutku kalau komen-komen yang di sosial media itu seharusnya lebih positif aja sih Kak. Kalau yang lebih menghujat dan merendahkan itu sebaiknya kita hindari sih Kak. Baik. Tapi kalian secara pribadi, kalian menyayangkan nggak kalau misalnya ada orang yang kalian tahu gitu, terus kemudian dia keluar gitu? Kalian menyayangkan kayak gitu? Atau kayak ya udah
lu nongkomin ya urusan dia pribadi deh gitu. Gimana, Max? Ya seharusnya sih saya pribadi sih ya Kak, seperti ya kebanyakan public figure itu menyayangkan sekali karena mereka adalah ya orang mungkin sosok yang kita gemari, kita sukai, kemudian dia konversi, ya itu sangat disayangkan. Tapi ya sebagai orang percaya ya kita mungkin dalam keheningan kita bisa berdoa untuk dia Kak, sebut dalam doa dia supaya kemudian ya sadar kembali dan dia kembali mungkin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan begitu Kak. Nice. Kalau Ima? Kalau aku ya sangat menyayangkan sekali ya Kak, karena kan kita nih sebagai orang yang bisa dibilang minoritas lah gitu. Ketika kita melihat public figure, Kristen nih gitu kan, rasanya gimana gitu kan. Nah, ketika melihat dia melakukan konversi agama atau bisa dibilang keluar dari kekristenan ya tentu sangat menyayangkan gitulah. Ya tapi juga mempertanyakan gitu apa alasan yang membuat dia pindah. Oke. Nah, berarti sebenarnya kita tidak usah menghakimi, tetap mengasihi, dan benar tadi Max bilang juga ya kita berdoa gitu ya. Cuman ya emang kayak ya kenapa ya gitu ya. Tapi ya oke lah, balik lagi ke pribadi. Kita doain aja semoga dia kembali enggak ya. Dia ketemu Tuhan lah, ketemu Tuhan Yesus. Oke. Tapi sebetulnya apa sih tantangan terbesarnya anak-anak muda Kristen sekarang gitu ya, ketika bicara soal iman di lingkungan yang plural gitu ya, bukan hanya ngomongin soal agama ya. Kita di Indonesia secara khususnya udah sangat majemuk gitu ya, sukunya, bahasanya, ada segala macam. Tapi secara khusus agama, gimana sih, apa sih tantangan terbesarnya anak muda Kristen gitu ya? Apalagi sekarang paham-paham yang kayak misalnya agnostik gitu-gitu, itu kan semakin kayak apa ya, dinormalisasikan gitu. Ada pengalaman, dia salah satu juga bisa dibilang influencer lah. Dia ini ngomong gini, ngapain saya berdoa gitu. Sebelumnya dia Kristen, kalau saya tidak salah ya. Sebelumnya dia Kristen, terus habis itu dia bilang, saya di pesawat ini udah mau jatuh gitu kan. Saya berdoa apa mengubah pesawat ini bisa naik lagi? Kan enggak gitu, jadi ngapain berdoa? Kalau mungkin kita nggak kuat dalam firman Tuhan, mungkin kita cuma, iya juga ya, masuk akal gitu kan. Ya, ngapain juga aku berdoa gitu kan. Akhirnya menormalisasikan itu, kayaknya itu bener gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar anak muda Kristen ngomongin soal agama, soal iman gitu di lingkungan anak muda sekarang? Siapa? Ya, kameranya di email ya, email aja. Menurut aku tantangan terbesarnya mungkin tekanan dari sekitar. Apalagi anak muda itu kan paling anti kalau dimusuhin, kalau diomongin orang. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk itu kan sangat sulit gitu lah. Tantangannya ya tekanan, kemudian bagaimana untuk mempertahankan itu, ya mungkin itu sih. Benar. Oke. Kalau menurut Max? Kalau menurut aku sih Kak, masalah agama ini kan satu hal yang sangat sensitif begitu. Jadi apalagi anak muda itu kecenderungannya kan membahas tren kekinian kan. Jadi kalau membahas agama ini kok lain sih, dibilang sok rohani ya kan. Apa sih bahas-bahas agama sih? Jadi maksudnya bagi orang muda membahas agama ini sesuatu yang mungkin tabu begitu, hal yang tidak biasa, dan kemudian ini mungkin menjadi tantangan, apalagi kita sebagai orang percaya kan, orang muda, ya mungkin kita membahas ini pada komunitas yang ya sama dengan kita, orang percaya juga. Tapi kalau sudah plural, punya keyakinan yang lain, orang mungkin pada bilang, lu nggak toleran ya, bahas-bahas agama sih, apa sih gitu. Jadi ini mungkin tantangan yang paling utama, karena masalah agama ini masalah yang sangat-sangat sensitif begitu kan. Benar. Aku juga secara pribadi, maksudnya aku kalau ngomong sama teman-teman gitu ya, nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba kayak kita nyambungin ke hal rohani, itu udah langsung kayak apa sih gitu ya, walaupun itu ya langsung sinis gitu, itu masih di lingkungan yang sama-sama gitu ya, gimana yang udah beda ya. Tapi benar, tekanan, kemudian juga ini juga memang rasanya dianggap tabu ya kalau dibahas, betul sih. Nah, apa sih harapan kalian, ini pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan terakhir, apa sih harapan kalian terhadap hubungan antar agama di Indonesia gitu ya, secara khususnya buat anak-anak muda, harapan kalian apa? Max dulu. Bagi aku sih harapannya untuk orang-orang muda, kamu harus tetap
punya keyakinan yang kuat terhadap kepercayaanmu. Apapun keyakinan kita, agama kita harus punya keyakinan dan dasar yang kuat. Dan kalau kita punya saudara atau teman mungkin yang berbeda keyakinan, kedepankanlah nilai kasih dan toleransi begitu. Kalau mereka bertanya kepada kita, mari kita jawab seperlunya. Jangan kemudian kita merasa diri paling benar, merasa ajaran kita paling paling super begitulah ya. Ya, mari kita kedepankan kasih terhadap saudara kita, dan ya itu sih Kak yang paling penting. Oke. Kalau menurut Imel, harapannya apa? Kalau menurut aku ya harapannya pasti baik lah gitu, hubungan antar agama gitu. Baik dalam arti ya tidak memandang sebelah mata gitu orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Apalagi khususnya untuk orang-orang yang mungkin dia duduk di kursi pemerintahan atau mungkin dia penyedia pelayanan publik gitu. Kadang kan orang-orang yang agamanya beda itu diperlakukan dengan nggak adil gitu. Ya harapan aku sih semua orang agama apapun diperlakukan dengan sama gitu. Iya, benar, betul. Iya, iya sih, betul. Aku setuju sama yang kalian berdua bilang. Harapanku juga kayak gitu ya. Maksudnya yang paling penting kasih lah gitu ya, mengedepankan kasih gitu ya. Memang rasanya kalau misalnya kita menerima ketidakadilan tuh rasanya kan kayak ingin ku berkata gitu ya. Tapi maksudnya ya harus kasih di atas semuanya gitu, harus kasih di atas semuanya. Benar juga. Dan harapannya juga kita tuh nggak menghakimi, tetap toleran gitu ya. Dan ketika misalnya tadi mungkin ada yang bertanya gitu ya, kita ya kalau kita nggak kuat sendiri sama agama kita kan nggak bisa kasih jawab ya gitu. Akhirnya bukan mempermalukan sih, cuman apa ya bahasanya, jadinya kita kayak ya elah masa gini sih gitu. Dan rata-rata kan pasti gitu ya, manusia tuh langsung mengeneralisir ya itu kayak ini orang Kristen nggak bisa jawab nih gitu. Orang Kristen emang ini semua, padahal ya enggak, cuman dia doang mungkin gitu ya. Nah, ada satu ayat ini tadi renungan tadi pagi dari Kolose 4 ayat 6 gitu ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-kata ini bukan hanya real life aja, tapi juga di media sosial gitu ya. Kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang gitu ya. Jadi ya semoga kita anak-anak muda gitu ya bisa tetap, secara khusus yang mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, mari kita perkuat memperkuat hubungan kita sama Tuhan Yesus gitu ya. Sehingga ketika kita keluar gitu ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan pakaian kita gitu ya, itu sudah itu bisa memberkati orang, dan orang langsung kayak anak Tuhan Yesus nih gitu. Beda gitu ya, bedanya in a positive way pastinya ya. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi untuk Max dan juga Imel sudah mau kita ngobrol-ngobrol di sini, walaupun tadi baru Max saja yang makan ya. Imel habis ini kayaknya ya. Aduh, terima kasih banyak, dan semoga Tuhan Yesus berkati dalam penulisan skripsinya bisa cepat selesai dan bisa dipertanggungjawabkan nanti waktu sidang. Kapan sih sidangnya kalau boleh tahu? Kalau nggak salah tanggal 13 Kak, kalau jadi. Maksudnya? Iya. Kalau 13-nya jadi gitu ya. Oke, bisa. Kalau nggak ada perubahan, baiklah. Tetap semangat terus, semoga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa jadi berkat. Habis itu praktek setahun ya. Yes. Tetap semangat terus pastinya, tetap bawa nama Tuhan Yesus ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah nontonin kita ya dari awal banget tadi sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak, dan jangan khawatir ya, nanti bakal ada topik-topik. Kalau misalnya teman-teman misalnya pengen sharing gitu ya, Kak bahas ini dong gitu ya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti kita obrolin gitu ya, kita lihat dan pasti nanti kita obrolin. Oke deh, terima kasih banyak. Minggu depan bukan ya, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kayaknya aku minta, bolehkah tadi siapa yang berdoa pembukaan? Max ya, pembukaannya tadi ya sebelum mulai syuting ya. Nih sekarang bolehkah minta Imel berdoa buat kita juga, buat untuk teman-teman yang lagi nonton ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami berbincang satu dengan yang lain mengenai konversi agama. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menghadapi
masalah ini dengan baik, dengan cara pandang yang benar, dan juga Tuhan memberikan kami hikmat terlebih supaya kami bisa mempertahankan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke deh, kalau gitu kita udah di penghujung cemilan of the day. Waktunya aku Iren. Aku Max. Aku email. Kita pamit dari layar kamu ya. Sampai ketemu di cemilan episode selanjutnya. Bye-bye. God bless you all.